Salam saudara, kita bertemu kembali di channel ini dan hari ini detik-detik di mana di daerah tanah Papua dan Papua Barat akan memperingati hari Injil masuk di tanah Papua tanggal 5 Februari saudara. Dan hari ini saya berada di daerah Sanoba, Papua, Nabire, Papua saudara. Hari ini saya ingin membagikan tentang makan hati di dalam gereja saudara. Hari ini saudara, saya mau katakan mungkin saudara atau bapak ibu para pelayan hamba Tuhan mungkin pernah mengalami kekecewaan dan merasa tertolak di dalam gereja saudara. Mengapa hal itu bisa terjadi saudara? Terkadang perasaan kita ini, kita namanya kita manusia masih tunduk pada hukum alam saudara ya. Jadi firman Tuhan katakan roh ini penurut tapi daging ini lemah saudara. Terkadang di dalam gereja itu sendiri saudara kita merasa tertolak. Kita dalam gereja merasa bahwa kita ini tidak dihargai. Di dalam gereja itu sendiri saudara kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang lain. Dan saya mau katakan saudara, ini kembali kepada perasaan kita saudara. Padahal sebenarnya ya mungkin orang di sekitar kita gereja pada saat itu, jemaat pada saat itu biasa-biasa saja, cuma karena kita punya perasaan saja saudara. Saya memberikan satu perumpamaan begini saudara. Ada seorang bapak ini, dia merasa kecewa karena dia menganggap dirinya bahwa semua pelayan bahkan hamba-hamba Tuhan terkadang hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Dan saya memberikan satu perumpamaan saudara atau satu cerita. Seorang bapak ini dia mengalami kekecewaan, kemudian dia datang kepada seorang pastor. Dia mengklaim sekaligus dia komplain kepada gembala setempat atau pastor. Kemudian dikatakan, saya kecewa karena saya lihat pelayan-pelayan terkadang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan ketika mereka berdiri dan melayani Tuhan saudara. Dan apa yang terjadi, gembala ini hanya menyuruh kepada bapak tersebut, dia bilang coba ambil air 1 gelas saudara. Jadi dia ambil ini air 1 gelas, kemudian dia disuruh untuk sepenuh. Kemudian saudara, sampailah ia kepada bapak gembala dan bapak gembala bilang, sekarang pegang ini air dalam gelas ini, kemudian coba keliling gereja sambil membawa air ini. Nah saudara, kemudian bapak ini dipesankan oleh gembala tersebut untuk berusaha supaya air ini tidak tumpah. Jadi dia sambil berkeliling gereja sekian kali putar, kemudian dia putar sampai selesai. Akhirnya apa yang terjadi saudara, sampai selesai bapak gembala bilang, bagaimana, ada air yang tumpah enggak? Dia bilang tidak ada. Kemudian bapak gembala bilang begini, kenapa seperti itu? Dia bilang tidak tahu. Akhirnya bapak gembala ini jelaskan kepada bapak tersebut bahwa kenapa air itu tidak tumpah, karena engkau sendiri sedang berjalan membawa air ini dan engkau sendiri sedang fokus kepada air ini untuk tidak tumpah, sekalipun di sekeliling engkau, di kiri kanan muka belakang itu banyak bunyi, banyak sesuatu yang bisa membuat konsentrasi engkau hilang, tapi engkau tetap fokus pada air ini sehingga air ini tidak tumpah. Akhirnya sang bapak ini mengerti. Kemudian pastor jelaskan kembali bahwa kenapa air itu tidak tumpah, karena engkau tetap fokus kepada gelas tersebut supaya air itu tidak tumpah saudara. Jadi intinya bahwa air ini tidak tumpah karena dia fokus untuk air dalam gelas ini tidak tumpah dengan cara dia fokus. Nah begitu dengan hidup kita saudara. Kalau di dalam gereja kita fokuskan dalam hidup kita sendiri, kemudian kita fokuskan kepada firman atau berita Injil yang kita dengar pada saat itu saudara, kita tidak akan terpengaruh dengan siapa dan bagaimana orang tersebut atau pelayan tersebut melakukan sesuatu kepada kita saudara. Kita tidak akan merasa cuek, merasa kecewa
Kenapa? Karena kita cuek dengan hal-hal seperti itu. Karena kita tetap fokus kepada firman Tuhan yang disampaikan dan yang kita dengar pada hari itu menjadi fokus dalam hidup kita, saudara. Nah, cerita di balik ini, saudara, membuat kita supaya pertama, kenapa kita mengalami kekecewaan dalam gereja? Karena kita terlalu fokus untuk melihat kekurangan dan kelemahan dari pelayan-pelayan tersebut di dalam gereja, saudara. Jadi mari saya mengajar untuk kita fokus dalam pelayanan, dalam mendengarkan firman Tuhan, dan fokus terutama kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Niscaya kita atau perasaan kita ini tidak akan terganggu dengan hal-hal yang terjadi sekitar kita, saudara. Yang kedua, mengapa kita merasa kecewa dan tertolak di dalam gereja? Karena kita terlalu memikirkan ego kita. Mungkin kita merasa bahwa saya begini, kenapa mereka sepertinya tidak menghargai saya dalam pelayanan. Saya yang membuat sampai Bapak ini bisa jadi gembala, atau ini bisa melayani, dan orang ini bisa sukses dalam pelayanan. Karena kita fokusnya ke situ, saudara. Kita terlalu merasa bahwa ada jasa kita, sehingga ketika orang tersebut mungkin atau sekitar kita, pelayan tersebut lupa dengan jasa kita, akhirnya kita merasa kecewa, saudara. Kemudian kenapa kita merasa kecewa, tertolak, dan sepertinya tidak ada harganya dalam gereja, saudara? Karena kita terlalu memikirkan kepentingan kita sendiri, saudara. Terkadang kepentingan kita seperti poin kedua tadi, kita lebih mengutamakan, seolah-olah kita ingin agar kepentingan kita, keinginan kita yang lebih didengar orang, saudara. Jadi mari saya mengajak untuk kita fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita, yaitu tentang keselamatan, dan fokusnya kepada Sang Pemberi keselamatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Demikian dapat saya bagikan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.